Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi dzikir nafas sudah selesai selama 30 menit. Untuk Gus Jaki, Gus, tadi dalam dzikir nafas ya, ada sensasi-sensasi apa saja? Silahkan diurai dari awal sampai akhir. Silahkan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi guru Ya. untuk kenapa sensasinya yang saya dapatkan itu saya langsung fokus di situ guru Ya. dan bertemu beliau lagi yang semesta sabda panutan. Bertemu dengan yang semesta sabda panutan. Oke. Ketemunya di mana, Gus? Ketemunya itu di tempat di mana ya guru, dan gelap gitu, Oke. Terus dan kebetulan sekarang yang beliau sampaikan adalah pelajaran yang ke-26. oh iya, pelajaran yang ke-26. Oke. Beliau memulai pelajarannya ketika Tuhan berkata, Iya. ketika para pecinta mencariku, Iya. sampaikanlah kepada mereka, aku ada selalu bersama mereka, lebih dekat dari dugaan-dugaan mereka. Oke. Ketika para perindu mencariku, sampaikan juga kepada mereka, aku selalu bersama mereka, Oke. lebih dekat dari dugaan-dugaan mereka. Dan kepada para petobat, Iya. ketika mereka mencariku, sampaikan juga kepada mereka, aku ada selalu bersama mereka dan lebih dekat dari dugaan-dugaan mereka. Oke. Ketahuilah, mereka, para pecinta, para perindu, dan para petobat, mereka semuanya akan mengenali kalimatku Iya. ketika aku memanggil mereka dengan mesra, maka mereka akan segera datang mendekat kepadaku. Oke. Mereka tahu aku berada dengan orang-orang yang kelaparan. Oke. Satu. Mereka tahu aku berada di antara orang-orang yang sedang sakit. Oke. Mereka tahu aku berada di antara orang-orang yang bersosial. Oke. Dan mereka adalah yang paling di depan. Hmm. Itulah keaslian cinta, rindu, dan pertobatan mereka. Sekian dulu kalimat yang beliau sampaikan. Setelah itu saya jalan-jalan dulu. Itu yang mungkin yang saya sampaikan. Orang yang mencintai Allah, orang yang merindukan Tuhan, dan orang yang bertaubat ya, Ya. kembali kepada Tuhan. Itu ciri-cirinya tadi yang bawah tuh Gus. Ya, Ketika ada orang sakit kelaparan dijenguk, ketika ada orang yang lapar langsung disantuni, terus ketika ada orang yang sosial. ya itu ya sosial tuh maksudnya di masyarakat ya, jembatan yang rusak, jalan-jalan yang rusak ya, anak fakir miskin yang tidak makan gitu kan ya, ternyata Allah ada di sana gitu. Oke. Untuk yang kedua Kang Samsu silahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama pas tadi mulai dzikir nafas guru, Iya. saya masuk ke lorong. Di depan itu ada cahaya yang sangat berkilau guru. Oke. Pas saya samperin, cahaya itu menghilang. Jadi cahaya itu jadi berubah bentuk, jadi sosok seorang lelaki guru. Iya. Beliau empu raga wicaksono. Oke ya.
dari cahaya itu hilang membentuk ya seorang laki-laki, ya beliau bernama Empu Raga Wicaksono. Oke, lanjut. Setelah saya dekat dan menghampiri beliau, Iya, seperti biasa saya minta izin untuk memberikan nasihat guru. iya, Alhamdulillah izin Allah, beliau memberikan beberapa nasihat guru. iya, Nasihatnya kurang lebih seperti ini: bersimpuhlah di hadapannya dengan penuh kelembutan, oke, bersimpuhlah di hadapannya dengan penuh kelembutan. karena dengan kelembutan kita bisa melihat cahayanya, dengan kelembutan kita bisa mendengarkan cahayanya, Iya, dan dengan kelembutan pula kita bisa merasakan cahayanya. iya. Setelah beliau Kata menyampaikan, beliau ya, kata Iya. Empu Raga Wicaksono. Oke, setelah beliau menyampaikan beberapa nasihat saya, hmm, beliau menghilang lagi, iya, berubah lagi, jadi kilauan cahaya lagi, hmm, dan cahayanya itu membesar, cahayanya Iya. besar. jadi seperti lahan yang luas, Iya, seluas mata memandang dulu. iya, Situ saya menikmati sambil jalan sampai ujung, sampai waktu habis. waktu habis. Oke, Menikmati perjalanan itu. iya. Begitu aja sensasi tadi sampai nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya, Kang Wardi. Kang Wardi silakan diurai dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah selesai ngikutin pikir napas bro. Iya, Nah, saya menemukan sensasi masuk ke sebuah lorong iya. tapi bentuknya seperti awan gitu. Naik, Bentuknya seperti awan. dia naik ke ketinggian, ternyata awan itu berputar di atas itu. Dan saya di tengah-tengahnya di atas batu gitu. Oke, Nah, setelah itu ketemu lagi gua yang warnanya merah-merah muda kayak gitu. warna guanya. Iya, masuk Ya. ke dalam situ dan setelah keluar dari gua itu saya ketemu guru rohani kita, Siapa? Buya Sakur. Oh, alhamdulillah ketemu Iya. dengan Buya Sakur. Oke, Nah, diajak jalan-jalan sama beliau tuh guru. oke. Terus setelah itu jalan-jalan di atas awan guru. Naik ya di atas ya. Iya, di atas awan jalan-jalan, terus akhirnya diajak duduk sama beliau. Hmm, Dan beliau menyodorkan satu kitab guru, oke. dan kitab itu sampulnya kulit warna hitam, Iya. itu dibuka isinya kosong guru. Iya. Nah, beliau ada kalimat seperti ini: Hmm. ini kitab kosong tanpa tulisan. Oke. Gunakanlah untuk biar bermanfaat. Nah, ya. Nah, terus ada kata-katanya gini, kehidupan itu tidak mudah, Iya. tapi kalau menjalaninya bersama Allah Iya. maka hasilnya akan keindahan. Iya. Seperti itu. Hidup itu tidak mudah, akan tetapi ketika kamu menjalaninya selalu bersama dengan Allah, hasilnya adalah keindahan. Keren banget, keren banget. Terus lanjut. Setelah itu saya loncat ke majelis guru. Ke majelis Setelah- ini. Setelah ngobrol sama Buya Sama beliau, ya. Iya. Beliaunya bentuknya cahaya apa pakai Enggak, baju biasa? Pakai baju biasa, Oke. pakai sarung, pakai baju batik, Berarti. kopiah putih. Kopiah putih, ya, Kopiah oke. putih, gitu. Setelah itu ya langsung saya loncat ada di majelis dulu, Oke. dan Di majelis ini ya. ya posisi kita kan zikir nafas itu kan mutar. Berkeliling ya. Oke.
Nah yang saya lihat justru yang mutar itu saya sendiri, tapi yang sekeliling itu jadi saya semua gitu. Oh iya. Iya, saya itu kok Jadi nggak banyak. ada orang lain, saya semua itu saya lihat Jadi itu. banyak. yang mutar itu. Ya enggak, ini mah ya buat candaan aja. Iya. Maksudnya yang setelah itu kan sampean kan ketemu sama guru ruhani, Iya, Buya, betul. Klik, ya. Terus kamu duduk di sini dan yang muter tuh kayak kamu semua Betul, gitu ya. iya, iya. Maksudnya gini, sampean tadi ketemu sama Buya. Iya. Salam untuk mereka semua Iya. yang hadir pada malam hari ini. Waalaikumsalam. Iya. Ya kan karena dari situ Iya. kalimatnya. Begitu kamu masuk ke sini terus kamu menjadi mereka, kamu aja kan bertemu dengan Buya. Jadi ada Buya, ada Buya, ada Buya. Artinya salam dari Buya, salam dari Buya, salam dari Buya gitu. Oke, lanjut. Nah, Ya ini mah buat ini aja, buat penggembira. Oke. setelah itu saya ketemu guru, malah ketemu kanjeng di sini. Ya. Hmm, Tapi nggak ada di sini juga, di atas juga ada ya. iya. Oh, Kanjeng itu mengucapkan kalimat seperti ini. Eh, lupa kan ya. Tadi mau udah ingat saya giliran mau dikeluarin. Ya ada sih kalimat, cuman mungkin saya lupa lah. Belum mungkin apa tandanya Allah belum boleh diucapkan gitu. Iya. Cuman setelah ucapan tersebut, kalimat tersebut, Kanjeng tuh manggil saya karena posisi saya itu lagi duduk begini kan. Iya. Manggil Kanjeng di situ, Hmm. kata Kanjeng, di sini. Coba lihat kamarnya Bunda ada apa? Oh, di kamarnya Bunda. Ada apa? Iya, Terus iya. ada Ya saya kan ke situ akhirnya. Kanjeng buka pintu, saya lihat kok kosong. Iya. Saya balik lagi ke Kanjeng dan Kanjeng jawabnya, ada apa di? Gak ada apa-apa Kanjeng. Ya itu seperti hati kamu yang Bukan gua banget. Terus kata kalimat dilanjutkannya itu jawabnya Terus ngerasain masih anak Pak? enggak, Kanjeng tuh melanjutkannya kayak gini. Iya. Sekarang kamu tahu hati kamu udah kosong, lanjutkan sementoge. Ya. Kayak seperti itu. Terus sama toge. Ya itu aja Kanjeng yang saya dapatkan dari zikir nafas tadi. Alhamdulillah, dan puji syukur alhamdulillah, besar-besar Allah memberikan satu kenikmatan buat saya. Selalu bergabung di sini di majelis, mengikuti zikir nafas bareng-bareng teman-teman yang lain, Pak. Nanti kalau kalimatnya sudah inget lagi, nanti sekarang Bunda ya, habis Bunda buat ini, nanti kalau kalimatnya udah inget, tinggal ngomong aja, udah inget, nanti diulang. Oke, ke Bunda. Bun. Coba lihat di kamar Bunda ada apa? siluk banget. Tidak ada apa-apa kan? Iya sih, perasaan yang ngerasain anak baik sih Rama. Ya ruwet baik urut ngerasain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bun, diurai Bun dari awal sampai akhir Bun. Tadi ada sensasi begitu masuk jalan-jalan Kanjeng. Iya. Jalan-jalan. Nah, terus anak apa sih Uma konon, tapi itu Uma kayak zaman bengen kan. Oke, kayu, ya. Begitu itu saya deketin, ada seorang laki-laki sepuh gitu, enggak udah sepuh lah. Nama beliau saya deketin, nama beliau dia manggil, Iya. sini Neng, kata beliau itu. Dia duduk, beliau duduk, saya duduk di bawahnya beliau. Terus beliau berpesan, Iya. ngobrol gitu ya Kanjeng. Kata beliau, belajarlah hidup pada alam, Iya. lihatlah air mengalir yang jernih Hmm. tapi bermanfaat bagi orang banyak.
merasakan tapi tidak bisa melihat. Ya, tidak bisa mengetahui keberadaannya angin tersebut. Terus Terus lihatlah padi semakin tua semakin menguning dan semakin menunduk. Lihatlah, kata beliau, lihatlah semut. Mereka selalu bergotong royong dalam hidupnya dan selalu saling salaman gitu ya, rukun saling gitu ya. rukun satu sama lain, satu kelompok mereka. Kita sebagai manusia harus mempunyai sifat rasa Iya. gitu, rasa cinta, kasih sayang tulus kepada sesama, kepada alam semesta, juga kepada yang lainnya, baik itu Hewannya, tumbuhannya ya Iya. masuk. Oke. makanya belajarlah banyak pada alam, janganlah pernah rusak alam ini, jagalah alam ini. Kata beliau yang mulia habis itu cuma kata terus kata saya terima kasih Beliau mengenalkan namanya nggak, Bun? Ki Anom. Oh, namanya Ki Anom. Ya, mengenalkan beliau Ki Anom. Oke. Ki Anom namanya. Terus habis itu beliau berpamitan habis ngasih pesan Jangan itu. wejangan kata saya terima kasih atas wejangannya Ki, begitu indah akan ini saya tanamkan di hati dan semoga bermanfaat bagi yang Iya, tanamkan di hati dan menjadi perilaku gitu. ya cuma pesannya cuma segitu, semoga kata beliau tanamkan di hati ya. Ya kata saya terima kasih. Habis itu beliau pamitan, udah sayanya jalan-jalan lagi sampai habis waktu. Sampai waktunya habis. Ya, Oke. cuma ada sensasi kayak gitu aja kan. Iya, iya. Sedikit. Selanjutnya Ibu Atini. Ibu Watini, coba dari awal di nafas tadi ya diurai dari awal sampai akhir. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas meditasi tadi Iya. yang saya alami Ya, itu ketemu sama sama kembaran saya. kembaran. Iya, itu mirip saya tapi kan sayanya ada. Ini siapa? Ya, itu namanya diri sejati. Ya, terus saya dibawa sama dia, dibawa ke tempat. Itu tempatnya nggak tahu tempat apa. Itu pemandangannya indah banget. Oke. Terus kayak ini cuacanya tuh kayak apa sih? Warnanya kayak layung gitu apa sih? Iya. Iya tuh warnanya bagus banget Iya, gitu. iya. Di alamnya tuh ya. Iya, tempatnya sejuk banget. Pas itu kata saya ini tempat apa? Iya. Enak banget, nyaman banget gitu. Pas itu saya langsung kepikiran pingin meditasi di situ. Di situ tuh karena Saking suasananya iya, bagus ya. suasananya bagus terus adem. Iya. Ini anginnya sepoi-sepoi, adem banget, rasanya nyaman banget gitu. Sayanya meditasi itu saya meditasi sampai selesai. Di sana. Iya di sana tuh. Saking enaknya, nyamannya. Oh, iya. Ya udah kalau yang untuk Ibu Atini ya, kalau untuk nasihat, karena kan kalau yang kembaran persis itu namanya diri sejati gitu. Diri sejati dulu, namanya diri sejati itu tuh. Udah ini aja lah, diri sejati lagi ngajak jalan-jalan ya. Jangan jauh-jauh lah, ke dalam hati kamu aja sebenarnya mah ini nih. Nah, terus ketika kamu di jalan-jalan, dibawa jalan-jalan masuk ke dalam hati, kondisinya adem, tenang. Nah, terus kamu bergegas pengen pikir nafas kan, pengen Iya. meditasi ya. Artinya di dalam sini sing anteng, meneng, sing idep, madep ning Gusti Allah. Mohon kepada mah situasi kondisi hati. Karena nah, kondisi hati itu sudah bisa kamu lihat, artinya warnanya indah, sejuk. Itu sebenarnya mau kondisi dalam. Karena apa? Diri sejati itu ya, diri sejati kamu itu selalu mengajak ya kamu tuh ke dalam kedamaian hati, ketenangan hati, bercerita tentang Tuhannya, keindahan Tuhannya, kemahabesaran Tuhannya. Gitu kan? Nah, wis digawa majini sajerone kolbu ya.
dengan segala keindahannya wis nok sing idep ning kana iki madep tunduk lan patuh ning Gusti Allah. Embrang. Ketika ditarik menjadi nasihat. Kak Wardi masih kelingan beli? Kelingan kan. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak Wardi maksudnya wajah sayanya tuh menakutkan enggak? Jadi Yang tadi jadi tuh pertanyaan tuh. yang saya lihat posisi saya kok melingkar saya semua itu Kanjeng. Iya. Anjingnya tuh datang. Oh. Anjingnya tuh datang Iya. sambil ngetok-ngetok ubun-ubun saya Kanjeng. Aduh. Iya, cuman ya lembut, bukan dengan kasar. Kayak iramanya kayak orang Buddha ngetokin gitu. Ya berarti itu simbolnya tuh berarti tuh kebaca tuh. Iya. Oke. Sambil Terus? ngetok-ngetok ubun-ubun saya tuh bilang, Hmm. bilangnya gini, laku kamu harusnya untuk mendukung semesta, Hmm. biar semesta nanti mendukung kamu. Oke. Orang paham si Rama. Berarti diomelinnya di kasih itu. Kasih ya. Ucapannya tuh, Kanjeng tuh. Coba Kalimat di itu lagi kalimatnya. Nah, sambil ngetok ubun-ubun saya tuh. Iya. Laku kamu harusnya untuk mendukung semesta, Iya. biar semesta mendukung kamu. Iya. Orang paham sih Rama. Tapi yang saya rasakan tuh Kanjeng ngetok-ngetok ubun-ubun saya tuh, ada energi masuk dari ubun-ubun sampai ke kolbu, dan itu saya rasakan memang sejuk Kanjeng. Walaupun hangat tadi kan, suasana itu kan hangat. Memang itu sangat terasa di saya dan sejuk sampai kolbu. Sampai setelah itu Kanjeng manggil saya untuk melihat kamarnya Bunda. Iya. Itu Kanjeng. Seperti itu aja. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kita lihat ini aja sih di kalimat terakhir tadi itu, tabur tuai aja. Apa yang kamu berikan ke semesta ini itu yang akan menjadi balasannya. Ketika kamu mencintai, menyayangi alam semesta ini, nggak jauh itu juga yang akan masuk ke dalam kita. Tapi ketika kamu jahat kepada alam semesta yang menjadi kakak, apa namanya? Kakak tertua, ya kamu akan salah. Nah gitu aja lah, artinya kita hukum tabur tuai ya, bakal dijibit iya aja dijibit wong semua orang baik. Dah untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja ya, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.